banggalah menjadi orang Indonesia. Marilah kita hidup sesuai dengan budaya Indonesia, yaitu budaya Pancasila. Shalom sahabat pemenang. Kita menjadi warga negara Republik Indonesia bukanlah suatu kebetulan, tetapi Tuhanlah yang menempatkan kita ada di bangsa ini. Oleh karenanya bersyukur dan banggalah menjadi orang Indonesia. Marilah kita hidup sesuai dengan budaya Indonesia, yaitu budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai warga negara kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini, supaya pemerintahan dapat berjalan dengan baik sehingga negara menjadi negara yang aman dan makmur. Masih ingat pernyataan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Negara dan pemerintah yang baik pasti memberikan hak, jaminan, dan perlindungan terhadap rakyatnya. Negara-negara maju sudah melakukan hal ini. Allah menaruh kita ada di bangsa ini dengan tujuan agar kita dapat berkontribusi langsung atau tidak langsung untuk bangsa, dan supaya kita juga menyatakan kemuliaan dan kebenarannya bagi bangsa ini. Kita tidak boleh bersikap masa bodoh dan berpangku tangan terhadap apa yang terjadi di bangsa ini. Kita dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dapat kita perbuat bagi bangsa ini. Apakah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan terhadap bangsa ini? Pertama, jadilah sebagai warga negara yang baik, yang taat dan tunduk kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1-7 dan masih banyak ayat yang sejenis dengan ini. Setiap orang percaya memiliki status kewarganegaraan ganda, yaitu warga negara Republik Indonesia dan warga negara Kerajaan Surga. Sebagai warga negara Kerajaan Surga, kita berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum dan perintah Tuhan. Dan sebagai warga negara, kita harus menjalankan semua kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Menjadi orang Kristen yang adalah warga negara Kerajaan Surga bukan semata-mata hanya urusan surga, tapi kita juga dipanggil untuk urusan dunia yang ada kaitannya dengan kemanusiaan. Berbuat baik kepada sesama, saling menghargai, dan terpanggil untuk menolong orang lain walaupun berbeda dengan kita. Tuhan juga memanggil kita untuk urusan dunia yang ada kaitannya dengan kebangsaan. Sumbangsi apa yang dapat kita berikan bagi bangsa? Mungkin kita bukan bagian dari pemerintah sebagai pejabat negara, aparatur sipil negara, atau TNI, Polri. Mereka inilah yang terlibat langsung dalam kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di dalam mengupayakan pembangunan menuju bangsa yang aman dan makmur. Tapi kita bisa memberikan sumbangsi di dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan bermartabat dengan kita menjadi warga negara yang baik, taat pada hukum, dan tunduk kepada pemerintah. Perwujudan sebagai warga negara yang baik, yang taat dan tunduk pada negara dan pemerintah adalah: pertama, hiduplah damai dengan sesama anak bangsa, hargai orang lain di dalam perbedaan yang ada. Jangan perbedaan dimaknai sebagai ancaman, tapi dimaknai sebagai kekayaan yang saling melengkapi. Pesan Yesus kepada orang percaya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau negara aman, pembangunan akan berjalan baik, investor akan masuk Indonesia. Kedua, hiduplah tertib berlalu lintas dan jangan buang sampah dengan sembarangan. Ketiga, lakukan kewajiban dan tanggung jawab dengan membayar pajak, pajak penghasilan, PBB, dan BPJS. Keempat, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab di perusahaan di mana kita bekerja. Perusahaan yang berkembang menjadi besar tentu akan memberikan pajak besar kepada negara. Perusahaan bersinergi dengan pemerintah di dalam pembangunan bangsa. Tanggung jawab yang kedua adalah berdoa bagi bangsa dan pemerintah. 1 Timotius 2 ayat 1-4. Ada orang yang menggambarkan kondisi bangsa kita ini seperti lautan. Di atas permukaan laut terlihat tenang, tapi di dalam laut itu airnya bergelora
ada arus besar. Negara terlihat baik-baik saja, tapi sesungguhnya ada arus besar yang bergelora di bangsa ini. Oleh karenanya banyak orang meragukan kalau negara tidak kuat dan tegas, rakyat tidak solid, kekuatan-kekuatan nasional tidak bersuara. Apakah NKRI masih bertahan 20-50 tahun ke depan? Tidak ada yang bisa memastikannya. Oleh karenanya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah berdoa bagi pemerintah agar diberikan Tuhan kekuatan dan kemampuan di dalam menjalankan pemerintahan. Kita berdoa juga agar pemerintah diberikan keberanian untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan dan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat pemenang, jadilah warga negara yang baik yang membawa kedamaian dan berkat bagi bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati.